Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan. Sama-sama kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari indah ini. Sedang melayani setiap saudara yang hadir pada pagi hari indah ini. Terima salam kami saudara, ada Shalom Tiberias. Shalom. Beri semangat lagi gereja Tiberias Indonesia, ada Shalom Tiberias. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Kita sama-sama berkumpul, kita boleh meninggikan, memuliakan nama Tuhan kembali pagi hari indah ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Yesus pada pagi hari ini. Kita mau tundukkan hati kita mau sembah Raja di atas segala Raja. Teduhkan hatimu, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh betapa hati kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari indah ini, pagi hari yang indah kami bersama-sama boleh berkumpul. Kami mau memuji, menyembah, memuliakan namamu, mengagungkan namamu Tuhan. Kami yakin dan percaya saat namamu disenangkan, saat namamu dimuliakan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat perkenananmu di dalam hidup kami. Di tempat ini namamu saja yang dipermuliakan, di tempat ini namamu saja yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat Tuhan yang hadir dimanapun berada, kami duduk berdiri, juga jemaat Tuhan yang terhubung dalam live streaming. Tuhan Yesus berkati dimanapun berada kami berada. Tuhan Yesus jamah setiap hati kami yang rindu haus akan Engkau. Kami pulang di tempat ini, kami bawa damai, berkat, sukacita yang baru yang kami bawakan di tengah-tengah keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, doa orang tua kami, pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau juga sebentar kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Kau suci kuduskan, layakkan setiap kami. Kami raih kuasa Tuhan, kami raih mujizat-Mu dalam janji firman-Mu, Wahyu 6 ayat 6. Kami yang punya minyak anggur kami tidak akan pernah dirusakkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau juga sebentar kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu, menyatu dengan tubuh dan darah melalui sakramen perjamuan kudus. Berkati setiap kami Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Tuhan Yesus berkati, bawakan kebenaran firman-Mu serta dengan kehendak-Mu berkati setiap kami. Ibu Gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, melayani sepanjang hari ini penuh kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dimanapun berada melangkah, memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yuk kami bersatu hati, kami bersyukur untuk Natal Gereja Tiberias Indonesia pada hari Sabtu kemarin berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap jemaat Tuhan yang telah hadir, untuk cuaca yang indah. Kami yakin dan percaya segala kemuliaan, hormat, syukur, keagungan hanya layak bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Maka akhirnya kami habiskan ibadah kami, awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam namamu yang ajaib, hanya di dalam namamu yang mulia Yesus Tuhan. Umat Tuhan yang siap memuji menyembah Yesus, biji mata Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami muliakan namamu Yesus. Dengan segenap hati lepas pribadi datang sama Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan. Makasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Dengan iman kita buat Tuhan, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Jemaat Tuhan Tiberias, angkat tangan kita buat Tuhan, bebaskan rohmu dengan iman. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Mari panggil namanya Yesus, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama Tiberias dengan imanmu. Engkaulah kekuatanku. Benar Tuhan. Tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Oh Tuhan, aku tak akan goyah, sebab Kau serta. Mari angkat tanganmu gereja, Tuhan bebaskan rohmu, sembah Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Kau penuhi setiap hati kami Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Mari panggil namanya Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari lebih lagi gereja. Oh Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Penuhi setiap hati kami rindu haus akan Engkau Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Dengan iman kita buat Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari semangat Tuhan di tempat ini, yang di rumah angkat suaramu buat Tuhan. Pas pribadi datang sama Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami, ya kami rindu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran pada pagi hari ini Tuhan. Di tempat ini nama-Mu saja dipermuliakan, ditinggikan Yesus. Haleluya Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Sekali lagi sambil kita bangkit berdiri Tiberias, angkat tanganmu dua-dua buat Tuhan. Bebaskan rohmu dengan imanmu. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu akan setiap kami itu. Kau Allah sendiri datang ke dunia menjadi manusia bagi setiap kami itu, agar kami percaya kepada-Mu tidak pernah binasa. Kami rindu menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Yesus. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi,
dahsyat, Kau luar biasa. Kami bangga punya Allah yang dahsyat, Yesus. Ini pujian kami, disembah kami Tuhan. Begitu besar kasih-Mu akan setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur kami menjadi anak-anak-Mu, anugerah terindah terbesar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, dengan iman-Mu sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Dengan imanmu katakan, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sukacitaku. Kasih tepukan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ini sembah kami, Kau Tuhan kekuatan kami, Kau Tuhan sumber sukacita kami, Kau Tuhan sumber kesembuhan, pemulihan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan lebih dalam lagi. Kami memuji Engkau, kami muliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Biar segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus bisa selalu berdoa mengucap syukur, umat Tuhan siap bersukacita sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah saudara pagi hari ini. Mari bersukacita di rumah Tuhan Yesus. Kita sama-sama memuliakan Tuhan Sang Juru Selamat. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini Tuhan kami bersukacita. Kembali bersatu di gereja Motiverias. Sama-sama gereja Tiberias. Satu suara katakan pagi hari ini, ku tak pandang dari gereja mana. Sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu
Pagi hari ini bawa penyembahan kami bagi Sang Raja yang telah lahir, bagi setiap kami berikan keselamatan. Oh, 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 oh. Haleluya. And 1, 2, 3, go. Diberi sama-sama. Di dalam Yesus. Saudara yang kiri kananmu, saudara sambil katakan cinta keluarga, cinta keluarga, cinta keluarga, cinta keluarga, cinta keluarga. Kasihlah tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Selamat bersukacita pada pagi hari ini, amin. Mari bersukacita sebab Tuhan Yesus telah lahir, berikan keselamatan bagi setiap kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama saudara kita memuliakan Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sudah masuk di bulan Natal ini. Kami bersyukur bagi Kita. Katakan sama-sama. Kita sorga bergema. Angkat suara. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, amin. Permaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Oh, telah lahir Raja mulia bagi kami. Kami diselamatkan, bersukacita. Katakan sama-sama di beri. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia,
kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan. Sekali bersama-sama kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kami rindu bacakan bagi saudara kasih dalam Tuhan. Itu suara gembala kita yang terkasih, Bu Pendeta dan Yati Padiaji untuk minggu ini saudara. Dengan tema kejujuran. Doa pembuka kami bersyukur melakukan perintah-Mu Tuhan Yesus untuk merayakan Natal di Stadion Utama. Betapa indahnya penuh sesak lautan manusia yang bersuka cita dengan korban minyak dan anggur. Korban yang sulung artinya yang terbaik. Karena perintah Tuhan kepada gembala sidang Tiberias Mika 5 ayat 1 hingga 3 dan Mika 6 ayat 6 hingga 7. Doa kami, Tuhan Yesus siapapun yang telah hadir bersyukur merayakan Natal di Stadion Utama bagikan lautan manusia. Permohonan kami agar mereka semua yang hadir adalah sebagai lautan manusia di sorga. Di depan tahta Allah yang akan pesta di sorga. Sepanjang masa akan diam di rumah Tuhan. Bersama anak cucu mereka punya rumah di sorga dan di bumi. Berkati Jemaat Tiberias, lindungi selalu Jemaat Tiberias dan sayangi Jemaat Tiberias. Berikan kepada Jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak turun dan punya Roma jika. Kemudian Roma yang kedua, dampak kejujuran. Kata jujur berarti kita jujur dalam perkataan dan perbuatan. Jujur satu kata yang mudah diucapkan tapi sangat minim dilakukan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Kata jujur adalah lurus hati, bersih, tidak berbohong, tidak curang, dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Lawan dari jujur adalah dusta. Yohanes 8 ayat 44. Apa dampak dari kejujuran? Yang pertama, mendapat jaminan keselamatan kekal dari Allah. Mazmur 50 ayat 23. Keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan bagi orang jujur. Ketika kita jujur, kita juga sehat sempurna. Jaminan fisik dan kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan. Jaminan kebutuhan materi. Yang kedua, mendapat kehormatan bergaul karib dengan Allah. Amsal 3 ayat 32. Allah hanya mau bergaul dekat dengan orang jujur. Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang jujur. Kejujuran adalah satu sikap akar yang penting dalam kehidupan. Mendiang Pendeta Pariaji, orang yang jujur, konsisten dalam kejujuran dan bergaul erat dengan Tuhan. Yang ketiga, mendapat pertolongan dari Allah. Amsal 2 ayat 7. Kejujuran adalah identitas kita sebagai anak Tuhan. Bukan hanya moralitas. Firman Allah di dalam Amsal 15 ayat 8 mengajarkan kepada kita doa orang jujur dikenan Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Orang yang dikenan oleh Tuhan adalah orang yang istimewa. Yang keempat, mendapat berkat dari Allah. Amsal 2 ayat 21. Orang jujur pasti diberkati Tuhan dan hidupnya bahagia. Orang bahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan tekun melakukannya. Lukas 11 ayat 28. Kemudian Romawi yang ketiga, orang Majus datang dari jauh, yaitu Irak sekarang, menyembah dan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Firman Allah di dalam Matius 2 ayat 11 mengajarkan kepada kita yang pertama, orang Majus adalah orang kafir yang pertama menyembah Tuhan Yesus. Yang kedua, mereka orang kafir yang berkorban datang dari jauh, yaitu dari Babel, Irak sekarang, dengan dituntun bintang yang sinarnya sampai ke bumi. Bintang berekor seperti tiang awan dan tiang api yang menuntun bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Keluaran 13 ayat 21 hingga 22. Yang ketiga, mereka orang kafir yang murah hati yang mempersembahkan emas untuk Yesus dengan Maria dan Yusuf pergi ke Mesir. Yang keempat, orang Majus mengetahui dari nubuat tentang datangnya juru selamat ditulis oleh Daniel saat di Babel. Daniel 7 ayat 13 hingga 14. Juru selamat itu akan berkuasa atas raja-raja di bumi dan kerajaannya kekal selama-lamanya. Pesan penutup, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih Tuhan untuk perayaan Natal Tiberias Sabtu 3 Desember 2022 di Gelora Bung Karno Senayan sukses berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memenuhi perintah-Mu untuk merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat dunia yang lahir untuk menebus dosa umat manusia secara besar-besaran. Haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah.
bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur saudara, pagi hari ini kita boleh menerima pesan Tuhan lewat suara gembala. Kita sama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu saya undang saudara kita untuk bangkit berdiri. Kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus yang rindu akan Engkau. Kami rindu menerima pengajaran-Mu pagi hari ini sebab kami tahu dan percaya firman-Mu pasti mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat bagi setiap kami. Firman-Mu berkuasa Tuhan. Firman-Mu mengubahkan. Ini hati kami yang rela Tuhan Yesus. Kami siap terima firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu sama Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Ini kami Tuhan yang datang pagi hari, dan ku datang menyembah Yesus. Mari dengan tangan yang terangkat sambil naikkan pujian kami sanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Imam besar agung. Haleluya. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Ini anak-Mu Tuhan yang mengasihi-Mu, kami datang pagi hari ini, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan kami sanjung. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau ajaib, Kau besar di tempat ini. Kami bersyukur kami sudah merayakan Natal kemarin di Gelora Bung Karno, dan kami sudah persembahkan stadium yang terbesar di Jakarta untuk kemuliaan Tuhan. Maka kami percaya kota kami diberkati Tuhan, bangsa kami diberkati Tuhan, dan kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Rapi hamba-Mu ya Tuhan, teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Dan saat kami bersatu hari ini dengan tubuh darah Yesus, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom, selamat pagi. Katakan kiri kanan, Merry Christmas. Selamat Natal, Merry Christmas kepada setiap jemaat di TPDS Gading Nias dan setiap saudara di rumah masing-masing lewat live streaming. Kepada semua pelayan Tuhan dan semua pekerja di Tiberias, Natal selalu awal. Dan kita bersyukur saudara, kemarin kita sudah persembahkan Gelora Bung Karno untuk kemuliaan Tuhan. Karena untuk kelahiran Yesus layak dirayakan besar-besaran. Dan itu adalah legacy yang kita teruskan dari Pendeta Dr. Yesaya Paryaji yang sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita bangga dan
kita bersyukur kita bisa teruskan legacy tersebut. Dan stadium terbesar di Indonesia milik Tuhan Yesus. Stadium terbesar di Indonesia digunakan untuk memberitakan Injil. Kalau stadium terbesar di Indonesia digunakan untuk pertandingan sepak bola, untuk konser, dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Tapi juga untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur itu dilakukan oleh gereja Tiberias. Dan itu dilakukan oleh saudara dan saya. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang pertama. Lukas pasal yang pertama adalah mengenai pemberitaan kelahiran Yesus di ayatnya yang ke-26. Tapi sebelum kelahiran Yesus, kita mengetahui bahwa Tuhan mempersiapkan terlebih dahulu Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Dan orang tua dari Yohanes Pembaptis ini adalah Zakaria dan Elisabet. Kita lihat Lukas pasal 1, kita lihat ayatnya yang ke-5. Lukas 1 ayatnya yang ke-5 boleh ditampilkan untuk kita baca bersama. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudaraku, kedua pasangan ini takut Tuhan dan taat kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan mereka tidak memiliki anak, di mana Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Dan kita melihat satu mujizat yang terjadi pra-Natal ini. Kita tahu Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus, tapi sebelum Natal adalah Yohanes Pembaptis, yang kelahirannya adalah sebuah mujizat. Dan kita tahu bahwa mujizat dari segala kelahiran yang ada dalam sejarah dunia ini adalah inkarnasi Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Allah menjadi manusia, yang adalah kelahirannya bukan secara jasmani yang tidak masuk akal, di mana seorang perawan dikandung oleh Roh Kudus. Tapi sebelum inkarnasi tersebut, sebelum kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan kerjakan mujizat pada sebuah pasang yang tidak memiliki anak, yang sudah lanjut umurnya, yaitu Yohanes. Dan kita mengetahui di sini bahwa Zakaria adalah seorang imam, di mana Elisabet juga adalah keturunan imam. Kita lihat ayat yang ke-11, Lukas 1 ayat yang ke-11, maka tampaklah kepada Zakaria. Ini ketika Zakaria sedang melayani Tuhan, sedang di bait Allah dan sedang melayani Tuhan. Lukas 1 ayat 11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Saudaraku, ketika saudara melayani Tuhan, hal-hal yang luar biasa terjadi. Ketika saudara berada di dalam ibadah, hal-hal yang dahsyat terjadi. Dan kita tahu ketika Zakaria sedang melayani, malaikat menjumpainya. Ayat yang ke-13, tetapi malaikat itu berkata kepada Zakaria, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ya, jadi Yohanes ini akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kita lihat ayatnya yang ke-18. Kita lompat ke ayatnya yang ke-18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu,
bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ya, Zakaria bimbang. Zakaria ragu akan janji Tuhan. Zakaria bertanya kepada malaikat yang menjumpainya, yang tidak lain dan tidak bukan, saudaraku, ya, ini adalah Gabriel. Kita lihat ayatnya yang ke-19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini akan terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saudaraku, mari kita percaya bahwa hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang besar adalah spesialisasinya Tuhan. Tuhan memiliki spesialisasi mujizat. Yang percaya katakan amin. Tuhan kita adalah Allah yang melakukan perkara-perkara yang besar. Dan pesan saya hari ini, saudaraku, kita harus percaya bahwa Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan yang ajaib. Dan di bulan Natal ini kita mau belajar di mana Zakaria ketika malaikat Allah menjumpainya, Zakaria ragu, Zakaria bimbang, dan dalam keraguan dan kebimbangannya itu ia latah. Saya percaya kita harus jaga mulut kita, supaya jangan sampai mulut kita menghalangi mujizat yang seharusnya kita terima. Jangan sampai perkataan saudara itu meniadakan janji dan kuasa Allah. Dan Zakaria latah, dan Gabriel berkata bahwa engkau akan bisu, engkau tidak akan berkata-kata sampai firman Tuhan digenapi. Dan hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa firman Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Katakan kiri kananmu, katakan jangan latah. Kadang kita latah dan bahaya kalau kita latah. Karena Zakaria lebih baik gak bisa ngomong daripada apa yang dia ngomongin itu membatalkan janji Tuhan. Dan adalah anugerah, saudaraku, untuk Zakaria. Jangan ngomong dulu. Bulan Desember ini, mari kita jaga mulut kita. Bulan Desember ini hanya katakan hal-hal yang sesuai dengan janji Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jaga mulut kita di bulan Natal ini, saudara. Bulan di mana kita merayakan kelahiran Juru Selamat kita. Jaga mulut kita. Jangan latah. Karena kita harus jaga mulut kita di hadapan hadirat Tuhan yang kudus. Jangan sembarang ngomong ketika kita melihat hal-hal yang besar terjadi di depan kita. Zakaria lupa bahwa yang berdiri di hadapannya ini adalah malaikat yang bukan kaleng-kaleng. Amin, saudara. Bukan sembarangan. Sehingga saudara jangan katakan apapun yang meragukan janji dan firman Tuhan. Zakaria latah dan adalah anugerah untuk Zakaria ini. Untuk tidak bisa berkata-kata, katakanlah selama 9 bulan lebih. Karena ya Yohanes dikandung dan lahir 9 bulan tentunya ya, dan selama 9 bulan lebih ya dia tidak berkata-kata. Mari kita tetapkan hati kita, bulan Desember ini hanya kata-kata positif dari mulut saudara. Bulan Desember ini jangan meragukan janji firman Tuhan.
bulan Desember ini jangan latah. Nah, apa bedanya Zakaria dengan Maria? Kalau Zakaria ini latah, Maria tidak latah. Ketika Gabriel jumpai Maria, Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan hari ini biar kita mau belajar, saudara, berkata seperti Maria. Hari ini di bulan Desember terjadi pada kita sesuai dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan oleh bilur Yesus kita sembuh, kita aminkan itu. Kita katakan terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jangan bilang bagaimana mungkin. Karena diagnosa berkata demikian. Bagaimana mungkin? Karena dokter berkata demikian. Bagaimana mungkin tetangga saya yang sakit yang sama itu lewat. Bagaimana mungkin saya bisa sembuh? Jangan kita latah lalu meragukan janji Tuhan. Memang dunia sedang khawatir. Memang sekarang inflasi ada di mana-mana. Dan para ahli khawatir akan terjadi resesi dari global yang bisa menular ke Indonesia. Tapi firman Tuhan katakan, minyak anggur tidak akan dirusakkan. Sehingga kita boleh katakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Karena Wahyu 6 ayat yang ke-6 berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Jangan katakan bagaimana mungkin, karena penghasilan saya hanya sekian. Bagaimana mungkin, karena karir saya dan pendidikan saya cuma sekian. Tetapi jadilah seperti Maria yang tidak latah dan berkata, berserah, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bulan Desember ini, jangan katakan apapun yang bertentangan dengan firman-Nya, bahwa minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Dan saudaraku yang terkasih, kita belajar dari Maria untuk hal ini, bahwa kalau ada apapun yang kita tidak mengerti di dalam hidup ini, jangan latah. Jangan apa saudara? Jangan latah. Ya, ada satu sifat dari Maria yang sangat anggun, yang sangat mulia, bahwa Maria tidak latah. Karena Alkitab katakan, biarlah setiap orang itu cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Saudara harus cepat dengar, tapi lambat untuk apa? Berkata-kata. Ya, saudara mikir dulu, baru ngomong. Amin, saudara. Karena kita latah. Latah itu mikirnya belakangan. Amin. Mikirnya belakangan, tapi udah ngomong dulu. Tapi Yakobus katakan bahwa setiap orang itu harus jangan cepat bicara, ya, cepat dengar dulu. Cepat apa saudara? Cepat mendengarkan. Ya, jadilah pendengar yang baik, lambat untuk ngomong, berusaha mengerti dulu orang yang kau dengar, mungkin kau salah mengerti. Jangan cepat simpulkan apapun. Katakan kiri kananmu, katakan jangan cepat simpulkan. Jangan cepat ngomong, jangan cepat menghakimi. Setiap orang harus, Alkitab katakan, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata, dan lambat untuk marah. Saya percaya kalau kita lebih cenderung mendengar, kita akan jarang marah. Yang setuju katakan amin. Ya, kita akan lebih jarang untuk marah, saya yakin. Kalau kita lebih dengar,
dan lebih memperhatikan. Ya, itu kenapa saya sering katakan saudara bahwa memperhatikan itu lebih penting daripada berpikir. Ya, berpikir artinya saudara sudah punya teori dan saudara gunakan teori itu dan proses teori tersebut. Tapi memperhatikan artinya saudara nggak boleh punya teori apapun terlebih dahulu. Jangan simpulkan apapun, jangan hakimi apapun, jangan punya teorinya belakangan. Tapi observasi dulu, perhatikan dulu, lihat dulu, karena memperhatikan itu lebih penting daripada berpikir. Ya, berpikir artinya engkau sudah punya teori. Dan Maria adalah seseorang yang tidak latah. Kita lihat Lukas pasalnya yang kedua. Lukas pasalnya yang kedua, kita lihat ayatnya yang ke-51. Lukas 2 ayatnya yang ke-51. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya apa? Menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ya, karena ayat sebelumnya berbicara mengenai ketika Yesus berumur 12 tahun, dia berada di bait Allah, dan mereka berbalas jawab, yaitu Maria ibunya dengan Yesus. Karena Maria menegur Yesus, ya, bahwa orang tuanya mencari Yesus kemana-mana, kepayahan, kesusahan, dipikir Yesus hilang, tapi rupanya Yesus di bait Allah. Dan Yesus berkata, ya, bahwa memang saya harus di bait Allah di sini. Saya harus berada di rumah Bapakku. Kita lihat ayatnya yang ke-50, ya, Lukas 2 ayatnya yang ke-50. Tetapi mereka tidak apa? Mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Saya pikir ini ayat yang bagus. Ya, ini ayat yang bagus sekali, ya. Maria tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Kita baca lagi ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya apa? Menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ya, saya pikir ini ayat yang indah sekali, ya. Karena Alkitab katakan Maria tidak mengerti, Yusuf tidak mengerti apa yang Yesus katakan, tapi disimpan dalam hatinya. Apa yang saudara tidak mengerti, simpan dulu dalam hati. Yang setuju katakan amin. Jangan latah, jangan hakimi. Sayang sekali banyak orang yang langsung simpulkan. Sayang sekali banyak orang yang langsung judge, yang langsung menghakimi, yang terlalu cepat untuk berkata-kata dan sudah memvonis. Maria tidak mengerti apa yang Yesus maksud, aku harus di rumah Bapakku. Tapi sesuatu yang anggun, sesuatu yang cantik dari sikap Maria ini adalah, dan saya yakin itu sikap yang sangat cantik, yang sangat anggun. Engkau tidak latah untuk hal yang kau tidak mengerti, tapi simpan perkara tersebut dalam hatimu. Saudara yang masih bingung mengenai mujizat, saran saya, kalau saudara nggak ngerti mengenai mujizat, jangan hakimi terlebih dahulu. Jangan simpulkan terlebih dahulu. Tapi simpan perkara itu dalam hatimu. Jangan langsung bilang bahwa mujizat itu tidak ada. Jangan langsung hakimi bahwa kuasa Tuhan itu tidak ada. Jangan langsung simpulkan bahwa mujizat dan kuasa Tuhan itu tidak ada. Apa yang kita tidak mengerti, hati-hati dengan apa yang kita katakan. Apa yang kita tidak mengerti, yang di luar logika kita, yang di luar pengertian kita, simpan perkara itu di dalam hatimu. Misalnya kau mendengar mengenai kesaksian. Kemarin di Gelora Bung Karno, ya, ada kesaksian, ya, itu Ibu Grace. Ibu Grace, dia dari Surabaya, ya. Waktu di Surabaya saya ketemu Ibu Grace, nggak mau bersaksi. Tapi puji Tuhan di Gelora Bung Karno mau bersaksi. Ya. Di Surabaya malu-malu, tapi di Gelora Bung Karno luar biasa, mujizatnya. Ibu Grace berani bersaksi. Dan Ibu Grace ini dilayani ketika gembala sidang, pendeta
Pariaji masih hidup dan mendoakan Ibu Grace, dan Ibu Grace dibaptis dalam pelayanan Pendeta Pariaji. Dan saudaraku, dokter memvonis bahwa kankernya tidak bisa disembuhkan. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ibu Grace didoakan gembala sidang, mendiang Pendeta Pariaji membaptis Ibu Grace, dan dokter akhirnya melihat suatu mujizat, sesuatu yang mustahil menurut manusia terjadi. Dan sampai sekarang Ibu Grace masih sehat dan melayani Tuhan. Dan saudaraku yang terkasih, mungkin beberapa orang mendengar kesaksian di Gelora Bung Karno. Dan dalam hati ini benar atau enggak? Ya, ini benar atau bohongan ini? Jangan judge apapun. Jangan simpulkan apapun yang engkau dengar. Tetapi simpan perkara itu dalam hatimu. Mungkin secara manusia kayaknya nggak mungkin. Ya. Kanker bisa disembuhkan. Mungkin secara manusia tidak mungkin. Tumor bisa disembuhkan. Secara manusia mungkin tidak mungkin. Pendarahan itu bisa disembuhkan. Secara manusia tidak mungkin bahwa stroke tersebut, sakit jantung tersebut bisa disembuhkan. Dan mungkin engkau ragu, mungkin engkau bimbang. Dan tidak apa-apa untuk bimbang, saudara. Kalau engkau ragu, itu artinya engkau masih waras. Betul nggak, saudara? Kalau kita ragu, artinya engkau masih waras. Kita punya logika, kita punya rasio, dan itu juga adalah karunia Tuhan untuk kita punya logika. Tapi saran saya, kalau engkau ragu, kalau engkau bimbang, simpan perkara itu dalam hatimu. Yang setuju katakan amin. Kalau engkau ragu, engkau bimbang, jangan ngejudge dulu. Jangan langsung ngomong. Jangan langsung katakan enggak mungkin. Jangan langsung katakan bohong. Jangan langsung katakan palsu. Jangan langsung katakan sesat. Karena kalau engkau judge, saudaraku, maka perkataanmu akan menjadi lawanmu. Tapi seperti Maria, jangan cepat ngomong, jangan cepat menghakimi. Karena saudaraku, kita harus akui, dalam hidup ini banyak hal yang kita tidak mengerti. Yang setuju katakan amin. Dalam hidup ini banyak misteri, ya, banyak hal yang kita tidak mengerti. Dan saya percaya bahwa kita bisa meniru Maria ini dalam sikapnya yang anggun ini. Dan saya percaya ini juga adalah skill sosial yang luar biasa. Untuk cepat dengar, tapi lambat untuk ngomong, dan lambat untuk marah. Kalau saudara taati prinsip tersebut, itu skill sosial yang luar biasa. Saudara akan jarang marah, akan lebih banyak teman. Yang setuju katakan amin. Saudara akan lebih mengerti orang. Jangan simpulkan terlebih dahulu. Jangan judge apapun terlebih dahulu. Jangan berteori terlebih dahulu. Tapi amati dulu, dengar dulu. Dan saya percaya skill ini dapat membantu kita dalam hubungan kita dengan pasangan kita, suami istri, orang tua anak, dengan rekan kerja, atasan, bawahan. Ya, kalau kita mau belajar, dengar dulu. Jangan judge orang terlebih dahulu, ya. Jangan hakimi orang terlebih dahulu. Karena kalau kita hakimi orang terlebih dahulu, saudaraku, dan kita judge, kita kasih dia label, maka kita akan gampang bete, gampang marah sama orang, dan kita jadi sok tahu. Katakan kiri kanan saudara, katakan jangan sok tahu. Karena orang yang sok tahu itu sudah simpulkan terlebih dahulu. Kita merasa kita sudah mengerti. Kita sudah mengerti istri kita. Kita sudah mengerti suami kita. Lalu kita judge. Kamu memang orangnya begini. Kamu orangnya memang begitu. Dan kalau kita
sudah vonis seperti itu saudara, itu kita sudah kotakin orang. Ya, kita sudah taruh orang di dalam kotak. Dan kita sudah melabel orang tersebut. Kita sudah hakimi orang tersebut. Dan kita sudah memandang orang tersebut demikian. Karena kita sudah tarik kesimpulan. Kita sudah menjudge. Tapi hari ini kita mau belajar saudara. Hal yang kita tidak mengerti jangan ambil kesimpulan terlebih dahulu. Hal yang saudara tidak mengerti taruh dulu di rak. Ya, jangan simpulkan, jangan hakimi terlebih dahulu. Hal yang saya tidak mengerti, katakanlah taruh di rak buku dulu. Ya, simpen dulu perkara itu dalam hatimu. Dan dalam waktunya Tuhan, engkau akan mengerti. Di mana Alkitab katakan di sini, bahwa Maria tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Dan hal yang kau tidak mengerti, saudaraku, simpan perkara itu dalam hatimu. Simpan di dalam satu ruang, di dalam hatimu, simpan untuk saudara proses dan amati terlebih dahulu. Jangan langsung ngejudge, jangan langsung ambil kesimpulan. Dan mungkin sekarang kau mengalami satu masalah, satu persoalan, saudaraku, yang mungkin kau pikir mustahil untuk bisa diselesaikan. Mustahil untuk bisa ada terobosan. Bulan Natal ini, mari saya mengajak saudara, kita puasa ngomong yang negatif. Yang setuju katakan amin. Puasa ngomong apa? Negatif. Ya, jangan ngomong yang negatif, puasa latah. Ya, jangan langsung simpulkan apapun yang engkau tidak mengerti. Dan sangat bijak sikap Maria ini, saudara. Sangat bijak. Apa yang dia tidak mengerti, dia simpan terlebih dahulu. Dan dalam waktunya Tuhan, baru ia mengerti apa yang anaknya ini katakan. Karena anaknya ini, saudara, bukan anak sembarangan. Ini adalah anak yang dikandung oleh Roh Kudus. Dan Maria banyak tidak mengerti bagaimana anaknya juga bisa lahir. Dia tidak mengerti, Roh Kudus menaungi dia. Dan dia mengandung dengan Roh Kudus. Dan ada Yesus. Dan dalam proses itu dia juga tidak mengerti. Tapi dia berserah dan berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan bulan Natal ini, saudaraku, hal apapun yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang sepertinya bertentangan dengan firman Tuhan, kita puasa ngomong. Kita puasa latah. Jangan jawab hal-hal yang kita tidak mengerti. Jangan langsung latah, jangan jawab dulu. Ya, tetapi simpan perkara itu dalam hatimu. Dunia memang sedang khawatir akan resesi. Dunia sekarang khawatir akan inflasi. Bank sentral di seluruh dunia termasuk Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga di mana-mana untuk memerangi inflasi. Dan kalau suku bunga naik, ya, banyak orang yang khawatir. Pendeta-pendeta Tiberias pun saya yakin, ya, kalau suku bunga naik, tambah kerutan di dahi mereka, saudara. Karena pendeta Tiberias rata-rata KPR semua, saudara. Ya, jadi suku bunga naik. Kenapa suku bunga naik? Untuk memerangi inflasi. Dan dunia khawatir. Banyak orang yang ekstra stres di dunia ini. Tetapi mari kita percaya, di tengah resesi, di tengah goncangan, minyak anggur anti resesi. Di tengah resesi, di tengah goncangan, ada sesuatu yang anti resesi. Sebab minyak dan anggur tidak dirusakkan.
Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader. Pas banget kamu batuk, thank you. Pas batuknya saudara ya. Batuk itu memang signal saudara ya. Kita mau sembah Tuhan, saya undang worship leader, saya undang imam pemusik, kita mau sembah Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Di saatku tak berdaya, mujizat itu nyata. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Angkat tanganmu, katakan. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Biar musik mengiringi dengan lembut, kita dalam hadirat Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan hari ini kita belajar, saudaraku, oh jangan sampai perkataan kita menghalangi mujizat Tuhan. Jangan sampai perkataan kita menjadi musuh kita sendiri, menjadi lawan kita sendiri. Jangan sampai apa yang keluar dari mulutmu mencuri berkat yang Tuhan mau berikan kepadamu. Kadang adalah anugerah, saudaraku, untuk kita puasa berkata-kata. Karena ketika terlalu banyak perkataan yang keluar, maka kita berdosa. Di mana firman Tuhan katakan di dalam Amsal, dalam banyak perkataan, banyak kesalahan. Tapi hari ini kita mau belajar untuk cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Karena kita terlalu cepat simpulkan, kita terlalu cepat memvonis, maka kita cepat untuk marah. Dan kita cepat vonis, kita cepat buat kesimpulan, maka
banyak berkat Tuhan yang dicuri dari hidup kita, yang kita tidak terima karena perkataan kita sendiri. Tapi pada hari ini, setiap saudara yang berkomitmen di bulan Desember ini, aku mau jaga perkataan. Bulan Desember ini, aku tidak mau latah, aku tidak mau mengatakan apapun yang bertentangan dengan janji firman Tuhan yang adalah ya dan amin. Janji firman Tuhan yang berkata, bilur Yesus menyembuhkanku. Dan firman Tuhan yang mengatakan minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Aku tidak mau lancang mengangkat lidahku, membuka mulutku dan mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan hal tersebut, dan mengatakan hal-hal yang aku tidak mengerti. Dan jika itu komitmenmu hari ini, bulan Desember, apa yang keluar dari mulut saya haruslah hal-hal yang mensupport imanku dan sesuai dengan firman Tuhan. Jika itu komitmenmu, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dan setiap saudara yang katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya aku adalah generasi minyak dan anggur. Di akhir zaman ini, aku tidak dirusakkan. Bulan Desember ini, aku jaga mulutku. Aku tidak akan katakan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mulutku dan lidahku hanya mengatakan perkataan yang segaris, senada dengan firman Tuhan. Hari ini aku berkata, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Walaupun aku tidak mengerti, walaupun tidak masuk akal, tapi aku simpan semua perkara itu dalam hatiku. Terjadilah padaku menurut perkataanmu, dalam nama Yesus. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu Kasih tepukan yang paling mulia buat Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, syukur bagimu. Kami mengucap syukur, kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu yang ditabur, berakar, bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami, menjadi rema dalam setiap langkah hidup kami. Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Tuhan Yesus berkati, bahwa kebenaran firman Tuhan dimanapun berada melangkah, memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bersama dengan keluarga besar aman dalam lindungan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama di pagi hari ini kita mau siapkan hati, kita terima bagian yang paling terpenting dalam hidup kita, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sambil bangkit berdiri gereja Tiberias, siapkan hatimu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap. Haleluya. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup
kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya penebusan-Mu yang sempurna. Kau berikan hidup-Mu, nyawa-Mu ganti kami. Kami menghormati penderitaan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti anggur adalah bukti semua penyakit kami sudah disembuhkan, semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Inilah pengakuan kita. Kita katakan bersama dalam nama Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan. Kami tolak poligami. Jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh belur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna, penglihatan sempurna, setiap organ, jaringan, sistem dalam tubuhku sempurna, paru-paru, pernafasan, antibodi sempurna. Kami tolak COVID-19 varian apapun atasku dan keluargaku dalam nama Yesus. Pencernaan, peredaran darah, syaraf sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun. Kami tolak kistemium. Kami tolak kanker tumor. Kami tolak pendarahan, diabetes, hepatitis dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Kami percaya dengan tubuh darah Yesus, berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus.
Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Yang mana yakin dan percaya Engkau yang hadir di tempat ini, apapun pergumulanmu, kerinduanmu, semua sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata semuanya telah selesai. Tuhan di dalam saudara-saudari dalam Tuhan. Kembali bangkitkan iman kita, kita bangkit berdiri Tiberias. Angkat tangan kita dua-dua buat Tuhan. Tubuhmu Yesus sembuhkan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di surga. Mari kita sepakat, kita angkat minyak urapan ini di atas tangan kita dan katakan bersama saya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ialah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas dahi saudara, atas kepala saudara, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya hari ini engkau diurapi. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok yang tertulis dalam kertas doa ini, kami bawa segala pergumulan, keinginan anak-anak-Mu. Kau yang berfirman, doa orang benar besar kuasanya. Inilah iman percaya kami ya Tuhan. Kau Tuhan yang dengar, Tuhan yang jawab doa kami. Berkati ya Tuhan kami, doa yang kami kasihi Gembala Sidang Pendeta Danati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, penuh mujizat untuk memimpin gereja-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani di Tiberias hari ini. Tuhan berkati khusus yang ada tempat ini. Tuhan berkati Bro Sony, Bro Rudolf, dan tim singer, Bro Renaldi dan imam pemusik, adik-adik choir, acara kolek dan greeters, juga setiap pekerja tempat ini. Tuhan berkati kami, doa ya Tuhan, lewat pelayanan kami di Tiberias. Bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dan kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah Natal yang sudah terlaksana kemarin, dan semuanya lancar dan tidak ada halangan, dan kami percaya jiwa-jiwa dimenangkan. Kami percaya akan ada kesaksian yang akan kami dengar mengenai jamahan kuasa Tuhan dan kesembuhan dan mujizat-Mu. Kami datang dengan berkat Tuhan, kami akan pulang bawa berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Dan biar hamba ucapkan kata berkat ini atas umat-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Berkenanlah ya Tuhan menaruh berkat ini atas setiap kami. Yevarech Adonai vayishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chonecha, Yis Adonai Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya
damai sejahteranya. Tuhan mengaruniakan kepadamu umur panjang dan kesehatan. Engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Engkau akan melihat cucumu. Tuhan memberkati engkau. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah